Mata pengamatan yang mampu melihat semua kemampuan dua jenius. Namun, tidak berpengaruh pada pria. Hal ini membuat Menteri Asosiasi terkejut. Karena, baik ketua asosiasi maupun ketua serikat, belum pernah mengalami hal seperti ini. Awalnya, dia hanyalah seorang kuli angkut biasa. Di era yang penuh dengan monster ganas ini, manusia yang tidak membangkitkan kemampuan apapun akan menjadi seperti ini. Sejak Abyss muncul, monster yang tak terhitung jumlahnya menyerbu dunia manusia. Dan untuk melawan invasi monster, manusia membangkitkan kemampuan khusus. Hanya dengan kekuatan ini, mereka berhasil mengusir banyak monster dan menjelajahi Abyss. Karena itulah, tingkat kebangkitan kemampuan menjadi standar penilaian seseorang. Selama tingkatmu cukup tinggi, kamu bisa menjalani hidup yang nyaman dan bahagia. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan pria di hadapannya. Karena di usianya yang ke-35, dia bahkan belum bisa membuka jendela status. Dan saat itu, saat dia selesai mengumpulkan rampasan perang dari monster, dia menyadari bahwa di sekitarnya sudah banyak mayat bergelimpangan. Sekarang hanya tinggal kau seorang. Terlihat monster besar di depannya berbisik pelan. Monster tingkat SSS, Asmodeus. Dan saat pria itu hendak menyerangnya, salah satu lengannya langsung dilumpuhkan oleh monster itu. Kemudian, cahaya ungu langsung menembus kepalanya. Seketika, ingatan masa lalu pria itu muncul di hadapannya. Hidupnya penuh dengan kemalangan. Orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Dia juga sering diintimidasi karena tidak bisa membangkitkan kemampuan. Dan dia benar-benar pecundang. Tapi dia tidak rela mati dengan menyedihkan. Saat darahnya menetes, dia memenuhi syarat untuk membangkitkan kemampuan. Detik berikutnya, sebuah gerbang perlahan muncul di hadapannya. Kemudian, sesosok putih muncul. Bersamaan dengan itu, monster itu seperti membeku. Saat pria itu kebingungan, sosok itu mulai menjelaskan, namanya Raja. Gerbang yang dibuka pria itu telah memanggilnya ke sini. Dan mulai sekarang, dia akan menganugerahkan kekuatan Raja kepada pria itu. Karena dia melihat tekad dan keuletan yang kuat dalam diri pria itu, maka dia memilihnya. Detik berikutnya, cahaya putih bersinar. Sebelum pria itu sempat bereaksi, dia bergumam, suatu hari nanti kau akan tahu segalanya. Kita pasti akan bertemu lagi. Bersamaan dengan cahaya merah yang bersinar, saat dia membuka matanya lagi, yang menyambutnya adalah tamparan keras. Saat dia belum mengerti apa yang terjadi, jendela status di sampingnya menarik perhatiannya. Apakah sekarang 16 tahun yang lalu? Dia tertawa terbahak-bahak. Detik berikutnya, dia meninju pria berambut pendek itu dengan keras, melemparkannya puluhan meter jauhnya, karena bisa melihat jendela status. Jadi, ini berarti, aku juga seorang Awaken. Sementara itu, dua orang di sampingnya menyerang dengan tinju. Tapi dia dengan mudah menjatuhkan mereka dengan satu pukulan dan tendangan. Lagi pula, selama 35 tahun ini, dia terus melatih tubuhnya. Dia juga mempelajari informasi tentang Abyss dan berbagai monster, serta teknik bertarung. Jadi, menghadapi orang-orang yang tidak terlatih ini, kemenangan sudah di tangannya. Dalam waktu singkat, dia berhasil mengalahkan keduanya. Tapi saat itu, Bae Hyoksu perlahan bangkit. Dia kemudian menggunakan kemampuan rank C-nya, petrifikasi, kemampuan untuk mengubah kulitnya menjadi batu yang keras. Dia melancarkan pukulan ke arah pria itu. Pria itu menghindarinya dengan susah payah. Lalu, Hyoksu melompat ke udara dan menghantam tanah dengan keras, tapi meleset. Pada saat yang sama, pria itu berpindah ke belakangnya dan meninju wajahnya dengan keras. Tapi serangan itu ditahan oleh petrifikasi Hyoksu. Saat pria itu terkejut, Hyoksu membalas dengan pukulan kuat, mengirimnya terbang puluhan meter. Pria itu sekarang sekarat. Kau terlalu lemah. Kau mau kabur, atau mau mencoba menggunakan skillmu? Bagi semua Awaken, skill dan rank sangatlah penting. Rank F hampir sama dengan orang biasa. Rank S bisa disebut monster, karena kemampuan fisik dan skill mereka meningkat secara eksponensial. Dan skill yang dia miliki, bukan hanya skill yang belum pernah dilihat sebelumnya, tapi juga rank F, rank terendah. Meskipun dia tak punya peluang melawan Hyoksu yang memiliki kemampuan rank C, dia bisa merasakannya, bahwa dia pasti akan menang. Melihat pria itu bangkit, Hyoksu terlihat sangat terkejut. Apa orang ini benar-benar Awaken? Inikah predasi? Dia bisa merasakan kekuatan sihir mengalir di tubuhnya. Detik berikutnya, Hyoksu menyerang dengan tinjunya. Pria itu hanya mengangkat tangan kanannya. Dua energi bertabrakan, batu di tubuh Hyoksu mulai menghilang. Saat pria itu mengerahkan kekuatannya, seketika, kemampuan Hyoksu ditelan Abyss. Seharusnya sudah selesai sekarang. Sebuah notifikasi muncul. Predasi selesai. Rank predasi berubah menjadi E. Rank meningkat menjadi E.
Skill baru ditambahkan, petrifikasi. Dia awaken dengan bakat rank F terburuk, tapi bisa menyaingi dewa sebagai manusia biasa, karena dia tidak hanya bisa merebut bakat orang lain, tapi juga meniadakan semua efek status abnormal. Setelah mengalahkan ketiganya, adegan berganti. Saat ini, dia sedang mengantar ketiga orang itu ke UKS. Setelah perawatan singkat, dia berbalik dan pergi. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia akan membangkitkan bakat dan mengalahkan Hesi. Bakat, mangsa, level yang tidak bisa dia tingkatkan meskipun berlatih seumur hidup di kehidupan sebelumnya. Kini meningkat karena sebuah pertarungan. Meskipun levelnya F terendah, kekuatannya jauh melampaui level C. Ia bahkan bisa merebut bakat orang lain. Dan dia sangat penasaran, mengapa Raja memberinya kekuatan seperti itu, dan apa alasan dia kembali. Namun, yang terpenting saat ini adalah mencari tahu kemampuan spesifik dari mangsa. Sejak orang tuanya meninggal, dia tinggal bersama pamannya. Saat ini dia berencana mengumpulkan informasi tentang bakat jenis ini. Tetapi pemandangan di depannya membuatnya tertegun. Sekelompok orang berdiri di depannya. Ternyata itu Huan Jaeyong. Bukankah seharusnya kau di sekolah? Melihat kotak-kotak kardus yang berserakan di tanah, pria itu langsung mengerti. Orang ini bergaul dengan sekelompok berandalan. Salah satu berandalan berambut pirang berkata, "Jika kau tidak ingin dipukuli, anggap saja tidak ada yang terjadi." Detik berikutnya, pria itu melancarkan pukulan keras ke arahnya. Saat mereka semua tertegun, pria itu dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menggunakan skill mangsa. Namun, ada pemberitahuan bahwa skill tersebut tidak dapat digunakan. Pada saat yang sama, berandalan berambut pirang itu meninjunya hingga terpental. Kemudian, ketiga berandalan itu mengaktifkan kemampuan mereka. Detik berikutnya, 3 energi menyerangnya, menghantamnya secara langsung. Berani sekali orang non-awaken bersikap kurang ajar. Tapi saat itu, skill mangsa berhasil diaktifkan. Konfirmasi kemampuan, ikat, racun, pendarahan. Dia menahan serangan dengan kemampuan yang luar biasa. Dia bisa menetralkan kemampuan, lalu, dia meninju salah satu dari mereka hingga jatuh ke tanah. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, yang pasti, mangsa memang sangat kuat. Tidak lama kemudian, pria itu berhasil mengalahkan mereka semua, dan dia belajar 2 hal. Pertama, hanya Awaken yang memiliki jendela status. Meskipun mencatat informasi rinci tentang Awaken, tidak semuanya ditampilkan. Kedua, mangsa berbeda dengan skill lainnya. Mana bukanlah satu-satunya faktor yang memengaruhi skill. Dan mangsa tampaknya memiliki efek pasif. Ia dapat menetralkan kemampuan tipe status abnormal. Untuk memastikan apakah dugaannya benar, perlu diuji lebih lanjut. Pada saat yang sama, sepupunya tiba-tiba berlutut di depannya. Lalu dia bilang kalau dia sedang merenungkan perbuatannya, dan memutuskan untuk mengikuti jejak pria itu mulai sekarang. Hal ini membuat pria itu bingung. Dan hari ini akan terjadi sesuatu yang penting. Maka pria itu pun langsung memaafkan sepupunya. Kalau begitu, ikut aku melakukan sesuatu. Di sisi lain, di sebuah tempat terlarang, terlihat semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Karena saat ini sedang terjadi fenomena gerbang pecah. Gerbang pecah. Gerbang yang menghubungkan dunia manusia dengan jurang tiba-tiba terbuka, menyebabkan banyak monster menyerbu dunia manusia. Fenomena ini terakhir kali terjadi 10 tahun yang lalu. Meskipun kedua orang ini terlihat sangat panik, dia memberi isyarat agar mereka tidak khawatir, karena bakatnya adalah penghalang level B, dan level gerbang pecah kali ini adalah C. Artinya, level tertinggi monster hanya C. Meskipun terjadi hal-hal yang tidak terduga, bagi mereka yang memiliki bakat level B, situasi ini sepenuhnya terkendali. Sementara itu, terlihat 2 orang sedang menuju ke tempat terlarang. Dan hanya pria itu yang tahu bahwa level gerbang pecah kali ini bukan hanya C. Di sisi lain, komandan saat ini juga merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin monster level C bisa menembus penghalang level B? Saat itu juga, terlihat banyak monster raksasa tiba-tiba muncul dari gerbang pecah. Wucuan Suman. Dan jelas, penghalang level B tidak dapat menghentikan laju mereka. Monster level A, troll raksasa, dan sebelum mereka sempat bereaksi, mereka langsung ditelan oleh kobaran api yang dahsyat. Sementara itu, Yue, sepupunya sangat penasaran, bagaimana pria itu tahu bahwa level gerbang pecah akan meningkat. Untuk menyembunyikan identitasnya sebagai regresor, pria itu mengatakan bahwa itu karena firasatnya. Yuan, saat itu juga, terlihat sekelompok besar monster menyerbu ke arah kerumunan. Masih ingat apa yang ku minta kau lakukan? Sekarang adalah waktu yang tepat. Tapi bagaimana denganmu? Tentu saja menghabisinya. Pria itu hanya membutuhkan 1 pukulan untuk menghabisi semua monster. Membuat pahlawan level A terkejut.
karena dia menunjukkan kekuatan yang seharusnya tidak dimiliki oleh level F. Setelah dia memutuskan untuk memusnahkan monster-monster ini, di sisi lain, petinggi menerima pemberitahuan bahwa fenomena gerbang pecah telah meningkat ke level A. Dan sekarang, Awaken level A yang bisa mengatasi hal ini. Hanya tinggal satu orang, bakat level A. Awaken level A pedang gila Ahn Hyunse. Ahn Hyunse, adegan berganti. Saat ini, pria itu sedang menahan serangan monster. Hanya dengan bakat melahap miliknya, dia dengan cepat menghabisi semua monster di sekitarnya. Dan dia menemukan bahwa aktivasi melahap tampaknya terkait dengan tingkat kelelahan. Ketika tingkat kelelahan lebih dari 70, keterampilan tidak dapat diaktifkan. Sebagian besar keterampilan diaktifkan berdasarkan mana, tapi itu tidak berarti kau hanya perlu khawatir tentang mana. Ada juga kelelahan. Saat menggunakan skill, itu akan meningkatkan. Semakin tinggi kelelahan, akan menyebabkan penurunan kekuatan skill, dan kehilangan stamina. Namun yang mengejutkan, dia bisa memulihkan mana dengan menyerap monster yang mati. Dan yang lebih penting, saat ini levelnya telah mencapai rank D. Predasi dan membatu juga telah meningkat ke rank D. Semakin sering dia menggunakan predasi, dia menjadi semakin kuat. Jika terus begini, cepat atau lambat pria itu akan menjadi yang terkuat di dunia. Saat dia bersiap untuk menuju ke arah sepupunya, seekor monster raksasa jatuh dari langit, bersamaan dengan Hyunsu yang mengangkat pedang cahayanya. Detik berikutnya, dia mengayunkan pedangnya, dan langsung membunuh monster itu. Tak disangka dia bisa dengan mudah mengalahkan monster rank A. Sepertinya dialah yang menyelesaikan insiden gerbang sebelum kembalinya pria itu. Pedang cahaya, Ahn Hyunsu, dia masih sekuat dulu. Tapi kenapa dia ada di sini? Sebelum pria itu kembali, dia seharusnya bertarung sengit dengan ogre raksasa di ujung lain kota. Harusnya begitu. Sementara itu, ada notifikasi deteksi skill dari depan. Detik berikutnya, sebuah pisau tajam menembus dada Hyunsu. Dan saat ini, dia sangat terkejut. Akhirnya ku tangkap kau, Ahn Hyunsu. Di sisi lain, sepupunya menatap guru di UKS dan termenung. Karena tugasnya adalah melindungi Choi Na-yang. Lagi pula di kehidupan sebelumnya, dia terbunuh oleh monster saat berpartisipasi dalam penyelamatan. Jadi, sepupunya harus membuatnya tertidur dengan skill tidurnya, dan memindahkannya ke tempat yang aman. Dia akan mengurus sisanya, dan saat ini dia sangat penasaran. Mengapa pria itu tahu semua ini? Mungkinkah dia telah membangkitkan bakat untuk melihat masa depan? Adegan berganti, menghadapi semua yang terjadi di depannya. Bahkan pria itu pun tampak sangat terkejut. Saat ini, Hyunsu bertanya dengan lantang kepadanya. Siapa kau? Sebagai rank A, dia memang berbeda. Penjahat rank B, Han Sang-do. Di dunia ini, Awaken yang terlibat dalam kejahatan disebut penjahat. Dan di antara mereka, Han Sang-do adalah orang yang sangat berbahaya. Tapi sebelum kembali, mereka berdua tidak bertarung. Mungkinkah kembaliku telah mengubah masa depan? Sementara itu, Hyunsu langsung mengayunkan pedang cahayanya untuk menyerangnya. Tapi detik berikutnya, getaran hebat terjadi. Lalu, seekor monster yang sangat besar muncul dari tanah dan meninju mereka semua. Melihat situasi yang berubah, Han Sang-do mengalihkan pandangannya ke pria itu. Tak disangka ada penonton di sini. Ini sangat menarik. Kalau begitu, matilah kau. Pria ini memulai debutnya di puncak. Sejak awal, ia telah membangkitkan bakat predator terkuat. Ia menjadi eksistensi yang mampu melahap semua kemampuan. Saat musuh menyerangnya, ia dengan tenang menggunakan pembatuan untuk bertahan. Lalu, ia menendangnya hingga terpental. Penjahat kelas B, Han Sang-do, orang yang terkenal jahat itu. Kau kan? Senang bertemu denganmu. Selanjutnya, keduanya terlibat dalam pertempuran sengit. Tapi jelas, pedang musuh tidak dapat menembus pembatuan pria itu. Meskipun ia tidak tahu mengapa pria itu mengenalnya. Jika pria itu terlalu percaya diri, ia akan membuat kesalahan besar. Karena selalu ada hal tak terduga yang terjadi. Detik berikutnya, ia menggunakan kemampuan menghilang. Pria itu hanya bisa mengayunkan tinjunya untuk bertahan. Namun, ia berhasil menemukan celah. Lalu, tebasan mendarat, dan melukai lengannya. Orang sepertimu, sudah banyak yang kami buru. Mereka yang selalu berpikir memiliki kemampuan tak terkalahkan, dan selalu mencoba kabur saat kelemahan mereka terungkap. Sebelum kau mati, satu nasihat terakhir. Setiap kemampuan memiliki kelemahan. Setelah serangan bertubi-tubi dari musuh, batu di tubuh pria itu hampir habis. Tampaknya pembatuan tidak bisa menghentikan semua serangan. Dengan serangan terus-menerus, pembatuan akan menjadi rapuh. Apakah dia sudah tahu dari awal? Namun, seperti yang diperkirakan, kemampuan fisik pria itu bukan kelas D biasa. Ia bahkan bisa bertarung dengan kelas B. Saatnya mengakhiri tes ini. Sementara itu,
musuh tiba-tiba menyerangnya. Aku melawanmu karena suatu alasan. Karena aku ingin merampas kemampuanmu. Detik berikutnya, ia mengaktifkan kemampuan menghilangnya. Lalu, ia berputar di sekitar pria itu. Pria itu hanya mengangkat tangan kirinya. Bukankah kau yang bilang, setiap kemampuan punya kelemahan? Ia menemukan masalah ini setelah beberapa kali menggunakan melahap. Tapi yang mengejutkan, tidak ada monster yang bisa lolos dari melahap. Dengan kata lain, kemanapun kau lari, kau tidak bisa menghindari melahap. Detik berikutnya, musuh itu dilahapnya. Sementara itu, Han Hyon terbaring tak berdaya di tanah. Ia tidak berdaya melawan serangan raksasa itu. Di saat genting ini, pria itu menyelamatkannya dalam sekejap. Kau sudah tumbang secepat ini, kau benar-benar payah. Adegan berganti, pria itu membawa sepupunya pulang. Mereka sangat khawatir tentang keselamatan keduanya. Lagi pula, hal yang sangat berbahaya telah terjadi. Sementara itu, pemberitahuan dikeluarkan di seluruh dunia, bahwa fenomena gerbang telah sepenuhnya diatasi. Para pahlawan juga telah menerima perawatan medis tepat waktu. Dihadapkan dengan banyaknya wawancara, Han Hyon-su dengan sedih menyatakan, bahwa pahlawan yang mengalahkan raksasa itu adalah orang lain. Namun, karena tubuh raksasa itu tidak ditemukan, semua orang masih merasa khawatir. Melihat ponselnya yang tidak menyebutkan informasi apapun tentang pria itu, ia akhirnya bisa bernapas lega. Selanjutnya, saatnya memasuki tahap berikutnya. Meskipun ia memiliki skill, dengan levelnya saat ini, sulit baginya untuk menggunakan 3 skill sekaligus. Tidak hanya mananya akan cepat habis, tetapi tingkat kelelahannya juga mudah mencapai batas. Oleh karena itu, solusi terbaiknya adalah ramuan. Ramuan yang dapat memulihkan mana dan kelelahan. Namun, harga ramuan sangat mahal, dan menjelajahi Dunggeon membutuhkan izin. Oleh karena itu, pria itu hanya punya satu pilihan, yaitu menjelajahi Dunggeon yang belum ditemukan. Peringkat Sister B. Monster Rank B. Spider Sister peringkat B. Spider Sister. Jika hanya monster rank B biasa, maka ia perlu menyerap ratusan untuk naik level. Detik berikutnya, mereka tiba-tiba menyerangnya, menghadapi bola sutra raksasa di depannya. Pria itu dengan tenang menggunakan predator untuk bertahan. Dan selanjutnya, tiba saatnya untuk menyerap monster. Bersamaan dengan penyerapannya, ia kembali mendapatkan skill baru, mati rasa. Di sisi lain, adegan berpindah ke asosiasi pemain. Pemain dapat menjelajahi Dunggeon dan membersihkan Dunggeon. Awaken yang diizinkan menggunakan skill untuk mencapai tujuan. Saat ini ada 5 faksi besar di Korea Selatan, termasuk 4 guild terkuat. Warrior yang berfokus pada pertempuran, mage yang berfokus pada sihir, Nightwalker yang berfokus pada pengumpulan informasi, dan sebuah lembaga yang diakui oleh semua pemain, termasuk 4 guild besar. Asosiasi Pemain Korea Selatan, dan yang ada di depan adalah Ketua Guild Nightwalker, pemain rank S, Yo Ah-yong, dan Ketua Asosiasi Pemain rank S, Ji Jin-hye. Tapi masalah paling mendesak saat ini adalah guild jahat. Anggotanya semua memakai cincin tengkorak. Mereka melakukan perampokan dan pembunuhan di mana-mana. Dan baru-baru ini mereka mengincar para pemain. Tapi kau memanggilku ke sini bukan untuk urusan ini, kan? Tentu saja, ada sesuatu yang ingin ku dengar pendapatmu. Aku ingat kau lulus tes pemain di usia 19 tahun. Jadi, menurutmu, bisakah seorang siswa SMA mengalahkan monster-monster itu? Sementara itu, karena dia ingin membeli beberapa ramuan, pria itu hanya mengambil batu pecah secara acak. Tapi karena itu, dia menjadi tamu VIP dari Guild Alchemist. Karena itu adalah batu ajaib yang legendaris, bahan penting untuk membuat ramuan mahal. Tak lama setelah insiden pintu rusak, sekolah dibuka kembali, kekuatan +1 dan selama waktu itu. Dan mengumpulkan batu ajaib dengan membersihkan Dunggeon. Berkat batu ajaib yang dikumpulkan selama beberapa hari, pria itu berhasil menjadi tamu VIP dari Guild Alchemist. Sementara itu, setelah berlatih selama beberapa hari, semua skill pria itu meningkat ke peringkat C. Bahkan levelnya sendiri juga meningkat ke C. Meskipun begitu, dia masih memiliki jalan panjang untuk ditempuh. Saat ini, semua orang terlihat terkejut. Lagi pula, mengalahkan Hyoksu dan yang lainnya bisa menimbulkan masalah besar. Saat itu, sekelompok orang terlihat berjalan perlahan menuju pria itu. Dan orang yang datang adalah bos Hyoksu dan yang lainnya. Awaken peringkat S, Lee Jung-jae. Dia adalah pewaris pertama grup Taesan, yang pernah mensponsori Akademi Taesan. Dia juga bos dari semua berandalan di Akademi. Dan dalang di balik Hyoksu dan yang lainnya yang menindas pria itu. Orang inilah pelakunya. Tapi, ada urusan apa kau kemari?
Dasar kau bajingan. Mendengar itu, anak buah di belakangnya langsung memaki. Tapi sedetik kemudian, sebuah tinju langsung menerbangkannya. Bukan tempatmu bicara. Selanjutnya, dia mengarahkan perhatiannya pada pria itu. Aku tahu kau mengalahkan Hyoksu. Tapi jangan terlalu sombong. Kau harus tahu siapa yang berdiri di hadapanmu, kan? Jadi seperti inilah kekuatan Awaken peringkat S. Benar-benar berbeda. Pria itu sangat penasaran. Bagaimana dia akan menghadapi Predator. Saat itu, sebuah suara menghentikan mereka. Ternyata itu Lim Ah-yong. Dia adalah jenius peringkat S yang diakui akademi. Setengah langkah dia memiliki pengetahuan dan status yang tinggi. Di masa depan, dia akan menjadi pemain peringkat SS. Tapi dia punya satu kekurangan, yaitu kepribadiannya yang sangat keras kepala. Apapun yang dia yakini tidak dapat diubah. Menghadapi Lim Ah-yong yang menghentikannya, dia terlihat agak tidak senang saat keduanya hendak bertarung di kelas. Sedetik kemudian, Lee Jung-jae pergi dengan bijaksana. Tapi kemudian, dia tiba-tiba menyerang Lim Ah-yong. Tepat saat keduanya akan bertarung, sebuah pengumuman terdengar dari pengeras suara. Asosiasi pemain akan mengadakan kuliah khusus di aula. Semua siswa diminta segera berkumpul di aula. Asosiasi pemain. Setelah berpikir sebentar, Lee Jung-jae memutuskan untuk pergi ke aula terlebih dahulu. Sekarang kau aman, kan? Kim Tae-hyun, kau masih bengong di sini? Tidak dengar pengumuman untuk berkumpul di aula? Mendengar itu, Lee Ah-yong langsung terdiam di tempat. Adegan berganti. Saat ini, semua orang sedang berdiskusi. Kira-kira apa tema seminar kali ini? Sementara itu, pria parubaya di atas panggung mulai memperkenalkan diri. Nama saya Go Tae-suk, dan dia datang ke sini hanya karena dua alasan. Pertama, untuk memberikan pelatihan tentang fenomena Get Break. Dan yang kedua, untuk memberitahu kalian tentang perubahan tes asosiasi player. Mengenai masa depan asosiasi player Korea. Semuanya ada di tangan kalian para pemula. Mata wawasan yang dapat melihat semua kemampuan dua jenius. Tetapi tidak berpengaruh pada pria itu. Hal ini membuat menteri asosiasi terkejut. Karena baik ketua asosiasi maupun ketua guild belum pernah mengalami hal seperti ini. Setelah menteri mengumumkan perubahan ujian player, semua orang mulai berdiskusi dengan ramai. Menteri kemudian menjelaskan alasannya, karena meningkatnya insiden Get Break baru-baru ini, jumlah Dunggeon dan monster meningkat pesat. Saat ini, asosiasi player kekurangan tenaga. Jadi mulai hari ini, siswa SMA diizinkan mengikuti ujian player. Mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka akan memilih kandidat terbaik berdasarkan data komprehensif. Pria itu langsung tahu dia berbohong. Meskipun ujian ini memang mengizinkan siswa SMA untuk berpartisipasi, seleksi sebenarnya sudah dimulai, yaitu melalui skill Go Tae-suk sendiri. Dia bisa melihat nilai kemampuan semua orang. Bahkan, dengan konsentrasi, dia bisa melihat jendela status orang lain. Dan menteri sangat puas dengan ini. Karena data di sini jauh lebih baik daripada di tempat lain. Ada banyak orang yang bisa menjadi player. Tapi yang paling mengejutkannya, adalah dua orang di depannya. Meskipun dia telah menerima daftar rekomendasi dari Nightwalker. Tetapi seorang Awaken yang tidak terlatih, memiliki nilai setinggi ini. Ini benar-benar sebuah penemuan. Saat itu, Lee Jung-jae menyampaikan pendapatnya. Jika ini tentang ujian player, maka ada seseorang yang tidak pantas berada di sini. Hanya Awaken yang dapat mengikuti ujian player. Dengan kata lain, non-Awaken seperti dia tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Kekuatan bukanlah segalanya bagi seorang player. Tingkat kebangkitan, kemampuan untuk menangani berbagai situasi darurat, dan pengetahuan luas tentang abyss. Untuk menjadi player yang berkualitas, berbagai kemampuan perlu diuji. Tapi semua ujian ini didasarkan pada premis seorang Awaken. Bagi non-Awaken, ini seperti menggarami luka, dan pria itu tahu betul bahwa semua yang dia lakukan hanyalah untuk memastikan apakah Jiwo telah membangkitkan kemampuannya. Meskipun Lee Ah-yong ingin menghentikannya, dia mengurungkan niatnya menghadapi Lee Jung-jae yang agresif. Pria itu tampak tidak peduli, karena dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya. Tidak perlu membuatnya melihat langsung. Untuk mendapatkan kualifikasi mengikuti ujian, menteri tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka seorang kebangkitan level S akan menindas orang yang lemah. Tetapi ketika dia menggunakan mata wawasan pada pria itu, dia sangat terkejut, karena dia tidak bisa melihat nilai kemampuan pria itu. Saat itu, pria itu bergumam, jika non-kebangkitan tidak perlu berpartisipasi, maka aku memilih untuk pergi dari sini. Menteri masih sangat terkejut, baik ketua asosiasi, maupun ketua guild, Yo Yong-ha, belum pernah mengalami hal seperti ini. Tapi itu terjadi pada bocah ini. Menatap punggung pria yang semakin menjauh,
Menteri tetap tidak bisa melihat nilainya. Dengan senyum meremehkan dari pria itu, nilai tersebut terkonfirmasi. Namun, itu membuatnya tercengang di tempat. Karena nilainya ternyata mencapai 5096. Tanpa dialog. Pergantian adegan. Tanpa dialog. Saat ini, Kim Taehyun sedang mencari petunjuk tentang raja. Namun, anak buah Lee Jung Jae menemukannya dan menyuruhnya untuk ikut dengan mereka. Bagaimana jika aku menolak? Tanpa dialog. Kau punya bibi yang punya restoran, kan? Mendengar itu, tatapan pria itu langsung menajam. Jika kau tidak menurut, kau akan menyusahkan orang lain. Detik berikutnya, terdengar suara ledakan keras. Perpustakaan langsung menjadi berantakan. Aku tanya sekali lagi, di mana Lee Jung Jae?